Selamat ketemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku. Bacaan di hari Rabu ini amat indah, karena bacaan hari ini mengajak kita untuk bertanya dalam kedalaman batin kita yang paling dalam. Apakah kita sungguh-sungguh nabi-nabi yang benar atau nabi-nabi yang palsu? Nabi yang palsu, nabi yang selalu memikirkan kepentingannya, selalu mencari aman buat dirinya. Dia tidak peduli apa dan siapa yang dikorbankan. Yang penting dia untung. Dan itulah nabi palsu. Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam komunitas dan dalam kehidupan bersama selalu ada nabi-nabi seperti itu, yang pintar ngomong, pintar berteori, tetapi dalam prakteknya nol besar. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berwaspada, supaya jangan sampai kita dibodohi oleh nabi-nabi palsu itu. Di sisi yang lain, Tuhan mengingatkan kepada kita yang merasa diri sebagai nabi-nabi yang benar, supaya kita menghasilkan buah yang benar. Buah yang benar adalah buah yang manis, buah yang enak, buah yang menyegarkan, buah yang mendatangkan ketenangan dan kedamaian jiwa, buah yang membuat orang menemukan Allah sendiri. Sebagai seorang nabi yang benar, tujuan pewartaan bukanlah dan tidak pernah berujung berfokus pada dirinya, tetapi berujung pada Tuhan sendiri. Pada Tuhan sendiri. Makanya pewartaan-pewartaan kita itu harus membuat orang menemukan Tuhan dan bukan menemukan diri kita. Bahwa orang harus memuji Tuhan dan bukan diri kita sebagai pewarta. Makanya ketika begitu orang banyak berbondong-bondong mencari kita, di saat itulah kita harus bertanya dalam kedalaman diri kita, apakah kita sungguh mewartakan Tuhan atau mewartakan diri kita? Makanya bacaan hari ini itu amat indah, karena bacaan hari ini mengajak kita untuk merenung, untuk bertanya dalam kedalaman batin kita, sudahkah kita menghasilkan buah yang baik, buah persatuan, buah kejujuran, buah ketulusan, buah cinta dan pengampunan, buah kedamaian dan sukacita. Sudahkah kehadiran kita membuat orang mengalami ketenangan dan kedamaian itu? Atau jangan sampai kehadiran kita membuat orang merasa bersalah, merasa stres, atau bahkan depresi. Kita lihat pada diri seorang Yesus, seorang figur yang luar biasa, seorang pemain baru di dalam pewartaan di zamannya. Seorang yang lahir dibentuk dari pinggiran kota,
Dia bukan orang yang dibesarkan di Yerusalem. Dia juga bukan orang yang duduk di kaki seorang Farisi. Tidak. Dia dibesarkan di rumah Nazaret. Dari satu keluarga yang sederhana, Yosef dan Maria. Dia dibesarkan di sebuah kota Nazaret. Saking kecilnya kota itu, saking tak berartinya dalam sejarah orang Israel. Sampai ketika seorang murid mengatakan, kami sudah berjumpa dengan orang yang selama ini kita tunggu. Dia berasal dari Nazaret. Nathanael menjawab, adakah kebaikan datang dari Nazaret? Tapi disitulah dia bertumbuh. Disitulah karakter seorang pemimpin dibentuk. Disitulah karakter seorang pewarta dibentuk. Dibentuk dalam ketaatan kepada Bapa di surga. Dibentuk dalam penghormatan terhadap tradisi Yahudi, di mana dia selalu datang menemani orang tuanya ke Yerusalem seperti kebiasaan mereka. Setiap tahun datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan diri mereka. Karena itu tugas, kewajiban, dan tradisi setiap anak laki-laki. Disitulah Yesus pergi. Dia dibesarkan dalam satu tradisi dari seorang ibu bapa yang selalu peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus yang berbicara dalam mimpi pun didengarkan. Dia dibentuk di dalam suasana rumah penuh penyerahan kepada Allah. Dia dibentuk dalam karakter keluarga yang diam, menyimpan semuanya dalam hati, dan membiarkan rencana Tuhan terpenuhi dalam dirinya. Dia dibentuk dalam suatu suasana rumah yang taat setia kepada kehendak Tuhan, apapun pengorbanannya sampai akhir. Disinilah sekolahnya. Disinilah karakternya terbentuk. Kesulitan-kesulitan hidup yang dia hadapi mulai dari saat kelahirannya, ketika dia berusia 2 tahun, ketika dia menjadi besar seperti yang lain, semua menempah dia menjadi seorang laki-laki yang tangguh, yang tahan uji. Dan dia menjadi seorang nabi yang luar biasa. Makanya kehadirannya itu tanpa banyak kampanye, tanpa pamflet, tanpa spanduk, tanpa fotonya, mengundang orang. Beribu-ribuan orang datang kepadanya, sampai lupa makan, sampai lupa bawa bekal, sampai dia harus memperbanyak 5 roti dan 2 ekor ikan buat mereka. Kepemimpinannya itu diuji. Karakter seorang pemimpinnya diuji ketika dia ditinggalkan sendirian oleh murid-muridnya, oleh semua orang. Karakter kepemimpinannya diuji pertama pada saat dia harus merayakan perjamuan akhir. Meskipun berat hatinya, tapi dia ingin merayakan perjamuan akhir. Perayaan kesempatan yang dia berikan. Karakternya diuji lagi ketika dia berada di Taman Getsemani. Ketika Yudas Iskariot datang menciumnya dengan sepasukan tentara, menyerahkan dia dengan seharga 30 keping perak. Dia tetap baik terhadap Yudas Iskariot yang memberikan pipinya dicium oleh Yudas Iskariot. Dia tetap baik ketika kemuliaan Tuhan turun kepadanya. Minta maaf, ada pesawat lewat.
dan keributan terjadi di tengah permenungan yang serius seperti begini. Ketika dia hidup dalam kemegahan, kemenangan atas perjuangannya, pemakotaan dia dengan kebangkitan, dia datang menawarkan damai kepada para rasul yang telah meninggalkan dia. Dia datang menawarkan damai, bahkan kepercayaan bahwa gerejanya akan dibangun dalam orang yang telah pada diri orang yang telah menyangkalnya 3 kali. Petrus. Itulah karakter seorang nabi yang sejati. Makanya kalau kita baik dan kalau kita menganggap diri kita nabi yang sejati, jangan suka baper dan jangan gampang baperlah. Kalau Anda mulai baper karena penolakan, karena mulut-mulut usil di dalam pelayananmu, mungkin Anda harus bertanya kepada dirimu sendiri, apakah Anda sungguh-sungguh nabi yang sejati, atau Anda memakai nama Tuhan untuk kemuliaan namamu? Semoga tidak. Tuhan memberkati kita.